6 mata kuliah. Justru waktu lo habis kuliah lagi. Kuliah lagi. Padahal belum lo lagi harusnya belajar nyusun ujian. skripsi, iya. What's up everybody, welcome back to this channel, and today it's a good day to talking about Oke guys, jadi gue balik lagi dengan segmen yang dulu pernah ada. Namanya itu adalah cerita kampus, di mana teman-teman tuh bisa cerita tentang kampusnya, tentang jurusannya, tentang kuliahnya, apa yang fun, apa yang enggak gitu, apa yang lu senengin, apa yang enggak gitu. Dan kali ini gue udah kedatangan dua temen gue. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Hai, gue Lia. Gue Arya. Oke, lu kuliah di mana emang tadinya? Gue di UI. Oke. Kita berdua sih di UI sebenarnya. Kita kuliah di jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Oke, ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Apa yang enggak ya? Ini soalnya jurusan yang Gimana? Enggak. Kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu nih. Lu satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan di jurusan lu itu berapa orang? Beda-beda sih. Pas kita masuk, Pas lu masuk? pas kita masuk itu 80. 80. Really? That much? That much. Terus It's not really too much actually. it's Well, compared to It's other much major, for our yes. major. Ya. Kalau dibanding gua itu 5 Kecil. times more. Oh, right. wow. Okay. Okay, it's not Okay. much, guys. So I can say that it's not too much. Oke. Oke. Ya gitu. Terus abis itu beberapa ada yang pindah jurusan, ada yang Ada yang berhenti aja ya, Ya. pada dasarnya beberapa. Kayak kuliah biasa ya. Iya. Kayak namanya juga Ada yang mahasiswa. gugur lah. Oke. Apa sih yang ada di pikiran lu pertama sampai lu ngambil jurusan itu? You go first. gue sebenarnya awalnya dari kakek gue. Oke. Enggak sih, jadi sebenarnya gue nggak mau. Gue awalnya pilihan gue bukan itu. Pilihan gue tuh sebenarnya psikologi. Oke. Cuma bokap gue somehow kurang setuju aja. Gue juga nggak tahu sih kenapa, dan gue biasanya orang yang nggak terlalu suka dengerin orang tua, tapi at that time gue ngedengerin. Terus kebetulan kakek gue itu alumni ilmu perpustakaan UI juga. Alright, so it Iya. makes sense. Mm-mm. So ya soalnya High student. itu kadang-kadang tuh suka nggak kepikiran gitu loh. Iya. Itu adalah gue- jurusan yang menurut gue itu tuh nggak kepikiran sampai situ. Ya gue pun baru find out tentang itu pas gue SMA kelas 3 apa. Oke. Cukup dadakan juga gue memilih itu. Itu di pilihan ketiga gue. Tapi untungnya lo dapet di situ ya. Iya. Kalau nggak kan udah pilihan 3 tuh. Iya. Kalau nggak- Right. Iya kan? Bener nggak? Iya. Bener dong. Tapi di UI masih ada vokasi sih. Oke. Tapi gue nggak pilih vokasi sih. Oke. Lu? Oh, gue. Iya, kalau lu? Gue waktu itu sebenarnya gue pernah les sebelum SBM gitu-gitu Oke. kan. Terus salah satu di les itu adalah waktu itu dikenalin ke beberapa jurusan yang nggak banyak orang yang ngambil. Oke. Salah satunya ilmu perpustakaan itu. Tapi sebenarnya gue tuh tertarik ke ilmu manajemen. It doesn't have to be manajemen yang di ekonomi. Oke. Gue lebih tertarik ke ilmu dasarnya manajemen itu sendiri gitu loh. Oke. Nah, waktu itu di tempat les gue itu diceritain bahwa di ilmu perpustakaan itu ada juga ilmu manajemennya gitu. Cuma fokus utamanya aja yang berbeda, fokus keilmuan utamanya. Oke. Cukup menarik ya. Soalnya gini, gue itu jurusan agribisnis. Oh iya. Ya kan? Oke. Gue tuh jurusan agribisnis yang basically orang taunya itu adalah fakultas pertanian. Nanam pohon gitu Iya, ya. betul kan? Itu yang gue tahu. Yang ada di pikiran pertama lo adalah nanam pohon. Kalau gue jual pohon mungkin. Oke. But gue cuma belajar ilmu pertanian itu cuma 2 semester, percaya atau enggak? Oh, oke. Sisanya gue belajar sosial, ekonomi, termasuk manajemen itu. So basically manajemen itu bisa didapetin di mana aja. Iya sih. Gue baru tahu loh kalau misalnya di perpustakaan itu tadi itu base-nya manajemen, walaupun walaupun objek tujuannya itu adalah apa yang jadi objek tujuan lo biasanya? Well, basically information, walaupun information dalam bentuknya banyak juga. Oke. Lebih ke apa ya? Bahan knowledge ya, atau informasi dalam bentuk apa gimana?
tergantung Gua nggak penjurusan lo. Oke. Jadi kalau lo fokus ke arsipan, itu lo bakal fokus ke informasi-informasi yang dimiliki oleh organisasi atau institusi tertentu. Oke. Itulah arsipnya kan. Oke. Kalau lo fokus ke perpustakaan, itu lo akan fokus ke informasi yang lebih umum karena bentuknya adalah lo nge-manage perpustakaan dan bukunya. Oke. Walaupun sekarang perpustakaan itu nggak cuma buku kan, Iya. itu juga bisa buku yang digital Audiobook, atau ya. something like that. Nah, atau lo bisa ke yang lebih umum lagi, yaitu informasi itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau informasi itu sendiri lo bakal lebih fokus ke managing information or even information system. Oke. Gitu. Itulah kenapa lo juga pasti dapat IT-nya juga. Gitu. It's really interesting actually. Gue nggak pernah kepikiran. Gue waktu pas nanya, pertama kali gue hubungin lo kan gue nanya lu jurusan apa. Itu gue nggak ada bayangan, gue kayak, oke, perpustakaan. Yang perpustakaan tercanggih pun yang gue tahu, seperti itu, gitu. Tapi gue tidak pernah membayangkan kalau misalnya sebenarnya ini adalah information management. Lebih ke situ kan? Lebih ke situ. Well, it's interesting. Mungkin nanti gue bakal cari tahu lagi, atau misalnya ada yang mungkin yang orang nggak bakal kira akan lu dapetin di situ. Coba lu kasih tahu apa yang orang mikir lu nggak bakal mungkin dia dapet di situ, ternyata lu dapet di situ. Mungkin ini sebenarnya agak common sense sih, tapi Oke. gue mau sebutin aja lah. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya orang di akademisi gitu kan pasti bikin karya tulis kan ya, Yes. penelitian something like that. Dan di situ ternyata nggak banyak juga orang yang nggak langsung tahu apa yang mereka mau tulis gitu. Oke. Nah di jurusan gue ini dipelajarin juga cara sebutannya kayak kita tuh bisa jadi semacam konsultan buat mereka yang mau I see. mereka mau nulis sesuatu nih, mereka tahu gini, terus mereka bisa konsul ke kita dan mereka dapat gimana Guidance. cara cari guidance itu, terus cara cari informasi yang relevan apa gitu. Gitu sih. It's really good. Kalau lo mungkin ada yang mau disampaikan yang Well, gue udah nyampein sih barusan Ya. sebenarnya IT. IT. Ya, karena di sini lo IT tuh nggak cuma sebatas mungkin mesin mencari Google, and then bagaimana mencari di Google yang lebih Lebih deep. ya. Tapi gue pun sebenarnya nyentuh coding juga. Oke. Gitu. It could be that deep into the IT stuff. Oke. Ya, walaupun nggak kalau lo bandingin sama actual jurusan IT, ya jauh beda. Oke. Tapi gue tetap nyentuh itu. Oke. Dan itu related sih, kayak dosen gue kebanyakan yang di perpus itu mereka IT juga megang itu. Oke. Gila, keren ya sebenarnya. Keren banget sebenarnya. Gue nggak pernah expect sampai segitunya, serius. Dan ya mungkin buat teman-teman yang lihat ini juga pasti akan terbuka dengan macam-macam jurusan lain yang habis ini pasti bakal gue bahas. Oke, lanjut. Tadi kan kita udah bahas tentang apa major lo dan apa yang udah dilakuin. Sekarang lebih ke college life lo. Tahun pertama lo ngapain sih? Kalau di jurusan lo ya? Oke. First year. Kalau di UI sih tahun pertama itu ada mata kuliah MPKT ya. MPKT itu kayak apa ya? So basically it's a general intro. Iya. Or more like Kepanjangan apa lo inget gak? Kenapa gue bring up itu? Oke. lupa banget gue. Oh ya udah oke. Itu ngebahas tentang apa tentangnya? Itu jadi di semester 1 dan 2 ada itu, dan Oke. itu dua-duanya 6 SKS. Really? Cukup sangat gede. Jadi 2 mata kuliah, 6 SKS jadi 12. 12 SKS. First semester. First and second. Oh, first and second. Oke. Itu di situ kita kayak diajarin integritas kita sebagai pelajar dan manusia, I guess. Oke. Ya, it's not even just that. Ikut di situ gue itu belajar filosofi malah. Oke. Iya. Jadi Oke. MPKTAI yang gue dapet itu gue lebih banyak ke ilmu filsafatnya. Oke.
Gue kayaknya kalau gue inget-inget gue lebih banyak ke sedikit politiknya mungkin karena dosen gue beda dosen. Ya, Beda beda dosen. dosen. Tapi basically lu satu angkatan or Satu angkatan. oh satu angkatan. Oke. Tadi udah first year, second year, lu ngapain aja? Oh iya, first year kita juga belajar penghantar ilmu perpustakaan sih, obviously. Oke, obviously Dan juga- semua ilmu pengantar itu harus first year lah. Ya, terus kayak Iya. manajemen udah dapet juga deh kayaknya kita ya. Iya. Dasar-dasarnya sih, dasar-dasar manajemen dan organisasi gitu lah. Di semester pertama itu justru lo lebih banyak belajar ke perpustakaan karena Oke. kalau di UI itu kayaknya memang yang paling besar itu bukan penjurusan sih, fokusnya aja, fokusnya ke situ. Nah nanti di semester selanjutnya baru lo mulai dapet yang informasi dan Arsip ya. arsip. Oke. Iya. Selain itu lu selain kuliah dan itu first year lu ngapain? Well, Atau nggak ngapa-ngapain? dan, gue sih personally gue lebih banyak explore UI-nya sih. Oke. It could be alone or it could be with my friends. Oke. Oh iya, dia explore kemana aja sih kamu? Hutan. You could say that I have touched every inch of UI. Sampai hutan-hutannya dia. Iya. Oke. Masuk ke hutan UI sendirian itu gue juga gak pernah. Tapi kalau misalnya dibandingin emang sih UI sama kampus gue di UB tuh much bigger UI. UI ya. Sedangkan kalau lu kan mungkin ada capeknya, ada manakala capeknya kalau misalnya lu keliling kampus jalan gitu kan. Iya, 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 Ya kan? iya. Ya kan? Parah. Sedangkan kalau gue sehari lu mau keliling 2-3 kali aja itu still it's not a big problem gitu loh. Oh, for real? Gitu ya? Real. Huh. Oke. Oh, gue belum pernah ke UB sih. Iya kan? Jadi lu bisa bandingin lah. Bahkan kalau misalnya pagi-pagi di misalnya kayak CFD, kan jadi CFD di Malang itu dekat sama kampus gue. Oke. Jadi orang-orang yang males ke tempat CFD itu mereka akan ke UB ya take 2 or 3 rounds muterin kampus gitu. Oh, gue Jadi- suka naik sepeda di UI tuh. Oke. Iya. Ya jadi nggak sebegitu gede. Hmm. Jadi belum muter gitu masih oke gitu karena itu masih bisa jadi buat orang buat jogging gitu. Jadi alternatif untuk CFD ya. Yes. Yeah, okay. Maybe it is not that big, but yeah, UI is quite very big. Walaupun lo pakai sepeda pun, seharian itu bisa aja Capek. lo nggak semuanya Yeah. yang explore. Ya benar. Oke. Dan kita move ke second year. Lo ngapain aja second year? Do you do second Nah, year? itu. Gue naik sepeda itu sih, jadi gini nih, di UI itu sebenarnya sepeda Oke. nggak boleh dibawa ke Luar. hutan. Oke. Hutan. Oh iya, Nggak keluar ke juga hutan. sih, nggak keluar kampus, tapi ke hutan. Oke. Terus gue dan ya beberapa temen gue itu kita bawa aja nih sepeda. Oke. Terus kayak ternyata becek, lumpuran gitu-gitu, terus kayak yang gue naik sepeda terus orang-orang kepleset dan lain-lain. It's a forest. What do you expect from that? Terus pas kita lagi naik Masuk akal. pas gue lagi naik sepeda nih lagi nyusurin hutan itu ada kayak PLK ya PLK Oh, masih iya, yang iya, ngawasin gitu. Oke. Mereka ngeliat kita ya, mereka kayak nunjukin kita gitu terus kita langsung lari udah gitu sih. Fucking criminals. Iya, sorry ya, itu udah lama kok kejadiannya. Well, kalau gue second year itu kalau buat gue academically dia bakal lebih banyak waktu di first year lo dapet MPKTA, Oke. terus lo dapet juga MPK seni atau olahraga. Oke. Itu tuh harus, seni Oke. atau olahraga tuh harus di UI. Alasannya adalah biar lo nggak stres. Oke. Jadi itu bakal jadi refreshment lo. Ya. Gitu. Emang ya Nah. harus ada mata kuliah yang bikin mata kuliah hiburan lah. Iya, mata Ya. kuliah hiburan. Habis itu second year itu lo dapet MPKTB yang mana menurut gue itu lebih akademis sih. Oke. Instead of MPKTA, MPKTA itu lebih abstrak, MPKTB itu lebih terstruktur dan lo lebih terarah. Di situ lo kalau buat gue waktu itu gue lebih dapet research itu di situ. Oke. Gitu. Nah, di second year itu selain MPKTB, well ada juga bahasa tuh which year? 4 ke 4th year. I No, think. fourth year or fourth semester though? 4th semester, I'm Right. sorry. Berarti kan second year ya. Second. Ya,
ya lo bakal masih dapat banyak juga tetap mata kuliah yang wajib universitas. Oke. Gitu. Kalau by jurusan wise, lo belum begitu free juga second year. Kalau di ilmu perpustakaan itu first year lo bakal Yes. full dengan yang wajib-wajib semuanya. Walaupun lo punya jatah, lo gak bisa ngambil. Oke. Nah, second year juga masih kayak gitu. Third year kalau nggak salah, seinget gue tuh, third year baru lo bisa lebih bebas. Kalau nggak salah waktu third year itu bahkan perbandingan mata kuliah wajibnya dengan second year itu Jauh banget. jauh. Jauh banget. Ya lo kayak bebas banget. Lo nggak mau ambil, lo juga bisa. Lo kayak gabut nanti. Oke, yang lu bisa kuliah cuma seminggu berapa hari doang? Iya, bisa gitu. 2 hari doang gitu. Bisa. Iya, gue juga ngalamin itu. Tapi gue waktu pas, kalau gue malah di second year, jadi gue malah di semester 4 gitu. Itu gue malah kuliah cuma Senin Selasa. Tapi Senin Selasa tuh bener-bener ngerodi dari pagi sampai sore. Oh iya. Ya kan, karena emang karena gue ngambil jatah kuliah biar ya you know lah about kredit gitu kan, buat semester kredit gitu. Terus gue ngambil itu cuma 2 hari dan istilahnya gue literally free. Maksudnya kayak bener-bener gue kayak teman-teman gue pada kuliah gue nggak tahu mau kemana, yang kayak gitu loh, Terus kalau lo akademik lo gimana? Second year atau relatively sama? Oh oke, second year itu masa dimana gue baru nyadar kalau oke, ini seru juga nih jurusan. Oke. Karena mulai banyak apa ya? Late start ya lo berarti ya? Iya, gue late start sih. Gue first year tuh gue kayak aduh, gue gimana nih? Gue ngapain nih di sini? Gue belum ngerti gue ngapain. Ya, second year gue mulai. Oke. Udah move nih. Kita move ke third year. Tahun ketiga. Lo ngapain? Oh, oke. Itu padat Biasanya- sih buat gue. Oh, buat lo padat. Buat lo? Buat gue enggak. Justru Nggak, gue tahun 3 itu kan gue bisa ngambil posisi di UKM yang gue Oke. ikutin gitu. Gue Oke. justru di third year gue bebas. Oke, kalau lo kan padat, ini sepi, cenderung sepi lah ya. Tapi ya. Coba lu ceritain. Soalnya gue di third year itu masa dimana gue baru bisa ambil mata kuliah wajib pilihan. Oke. Dan di situ gue juga ada metodologi penelitian tuh ya. Kan itu ada dua metodologi penelitian, 1 sama 2 A atau B gitu kan. Ya di situ baru mulai kerasa apa ya, yang kayak gue nggak tidur, yang gue begadang banget lah, dan deadlineer begadang semuanya. Yang gue sampai juga ngerjain tugas di kelas lain gitu Oke, loh. jadi lo ngerjain tugas A mata nih, kuliah lain di kelas B, lain. Oh iya, gitu. oke. It happens. Iya, it happens kan. Cuma gue nggak pernah ketangkap sih. Temen gue Oke. ketangkap tuh. What happened? Kok bisa? Dia lagi fokus di laptopnya, terus Oke. kayak kamu ngapain gitu kan. Oke. Saya nyatet bu gitu kan. Nyatet apa, coba lihat catatan kamu gitu. Terus beda. Aduh ya udah zong deh. Oke. Kalau gue third year itu, gue mata kuliah wajib gue dikit. Oke. Terus pilihan yang mata kuliah belanja itu gue udah ngambil juga. Di semester itu pun gue udah ngambil. Iya. Walaupun begitu, gue tetap masih punya waktu luang gitu loh. Oke. Well, it's all about, I guess it's all about manajemen. Di semester berapa lo ambil apa gitu loh. Ngitung sih ya sebenarnya. Yap. Ya. Iya. Habis gitu, gue juga sepanjang gue kuliah, gue tuh nggak ngerasain loh sebenarnya yang gue harus nggak tidur. Nah itu beda lagi Wow. tuh. Oke. Itu Nggak tidurnya beda. Beda. Oke. Gue paling kalau nggak tidur itu gue main game tapi Oke. itu beda lagi. Beda. Nah tapi kalau yang gue nggak tidur karena harus buat tugas, itu balik lagi ke personal sih, manajemen Oke, waktu personalnya, oke. atau manajemen prioritas personalnya. Ya betul. Ya. Oke. Terutama kalau lo gampang distracted ya, kayak gue. Kayak gue. Ya kan, ya ampun terus. Wih, parah, gue tuh gampang banget distract, Nah. apalagi kalau misalnya urusan pernyanyi-nyanyian dan syuting kayak gini nih. Kayak syuting, oke berangkat. Wah, Tugas ntar dulu. Gitu. tugas nanti saja. Yang penting konten keisi. Oke. Atau lo bisa juga, this is kind of a personal thing that you have to work for yourself, Oke. and it actually really depends on
how you are, not just who you are. Oke. Lo bisa jadi orang yang lebih di favor sama a certain dosen. Dengan begitu lo bakal bisa lebih leluasa juga sebenarnya. Oh iya. Ya. Mainan ya, mainannya sih. Ya, Something like that lah. A kind of gameplay gitu ya. Iya. Oke. Kita move ke 4th year yang harusnya final year. Lu lulusnya 4 tahun semua nggak? Gue 4 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oke, berarti lu lulusnya tepat waktu ya. Tepat waktu. Oke. Sekarang ceritain 4th year lu tuh kayak gimana di kampus, akademik dan non akademik. Silakan. Coba dulu. Oke. Skripsian kan biasanya kan. Skripsian. Ya. Sebenarnya Lu waktu pas Lu waktu pas skripsian tuh sambil ngambil mata kuliah atau enggak? Gue iya. gue juga iya. Oh, lu juga? Iya. Oke. Eh, skripsi itu gini ya guys, a piece of advice, lo harus fokus nyicil dari awal semester itu skripsi. Tapi kan kalau awal semester masih nggak tahu nih gue belajar apa, gimana dong? No, I mean awal semester bukan awal kuliah. Oh, awal semester Awal di semester. tahun Ya, keempat ya, itu ya? ya. Oke, Ketika sorry. lu tahu ngambil skripsi, lu udah harus Oke, nyicil. oke, Oke. Ya. Oke. Pun dari awal kuliah, misalnya lo udah dapat at least gambaran umum lah, lo tuh kuliah apa aja sih gitu. Lo bisa, oh mungkin gue mau fokus ke A atau ke B. Dari situ lo at least udah punya field yang gedenya. Lo tuh mau ambil kira-kira di field apa sih nanti skripsinya gitu. Oke. Nah, tapi lo sebaiknya nyicil tuh, at least lo udah dapat judul tuh di bulan pertama di semester terakhir maybe. Karena sisanya tuh lo harus Catch up ya. iya, lo harus nulis gitu loh, dan itu Oke. banyak. Oke. Kalau lo nggak dari awal itu shit man, di terakhir tuh kayak, nah itu lo bisa yang nggak tidur gitu. Oke. Atau lo bisa either pilih itu atau pilih dimarahin sama dosen pembimbing lo karena progres lo lambat gitu loh. Lu pernah diomelin? Pernah. Pernah. Oke. Gak datang untuk bimbingan karena takut diomelin, pernah juga. Oh iya, oke. It happens. Ya, it happens. Tapi well, non academic wise itu gue lebih bebas sih, karena kan gue udah nggak ketua lagi di Oke. UKM gue. Jadi ya gue observe aja yang hasil gue sebagai ketua di tahun sebelumnya itu hasilnya gimana sih di tahun Oke, selanjutnya. oke. Ya. Gue jadi kayak pengawas aja di Impact-nya situ. ya? Iya. Oke. Gitu. Terus kalau lu? Kalau gue tuh tahun terakhir tuh menurut gue paling santai malah. Oke. Ya kecuali skripsi itu nih. Tapi sebenarnya skripsi nggak susah. Yang Oke. susah itu distraction aja sih. Iya, benar. Iya. Oke. Distraction dan rasa kayak, aduh, tar dulu kali ya gitu, atau kayak gue YouTubean dulu deh mau Oke. ngapain gitu. YouTubean tidur. Wah. Buka Itu laptop dia banget sih sebenarnya. Ya ampun. yang dibuka laptop bukan buka Word, bukanya Chrome. Iya. Word di samping. Oh iya. Tapi dikerjain nggak Word-nya? Eh, Ya enggak lah. oh my God. Oke. Lama-lama Chrome-nya maximize langsung. Oke. Oh iya, tapi kan gue tadi tuh gue skripsi gue sambil ngambil kuliah juga kan. Yes. Nah di situ menurut gue tapi kuliah-kuliah di yang terakhir itu yang paling enak sih. Oke. Lu Dia tuh juga apa mata kuliah terakhir itu mengambil yang belum keambil atau cuma buat menuhin SKS? Oh, atau gimana? SKS juga udah penuh sebenarnya. SKS udah penuh. Tapi di semester 7 kan kita ada mata kuliah terakhir kan? Oh iya iya. Oke. Kayak Katolik B literasi juga informasi. semester 7 nggak sih? Oh iya. Enggak, itu semester 6 deh, For real? I guess. Nah, Tapi ya, di semester 7 emang yang kayak enak sih, yang kayak ya walaupun sebenarnya itu bukan yang gampang, tapi sangat bisa lah dijalanin. Oke. Ya gitu. semester terakhir itu lo jangan sampai terlena bahwa lo bisa belanja sih kalau di UI. Oke. Karena kalau lo pada akhirnya belanja, terus lo penuhin misalnya, anggaplah lo bisa belanja 24 SKS, skripsi cuma 5, dan lo tinggal ngambil skripsi nih, anggaplah gitu. Lo punya 19 SKS, Nganggur. iya 19 SKS itu nganggur, sementara SKS lo udah penuh. Cuma shit, gue mau cari pengalaman nih, gitu kan. shit. Nah, Atau nggak benerin nilai biasanya. atau ngebenerin nilai gitu, lo ambil. Sementara satu mata kuliah itu 3 SKS, itu satu SKS 50 menit. Kalau lo ambil, lo penuhin 18 SKS, 6 mata kuliah, justru waktu lo habis kuliah Buat lagi. kuliah lagi. Padahal Belum lo lagi harusnya belajar nyusun ujian. skripsi, iya.
Berarti gitu harusnya loh. aku jangan belanja dong. Harusnya, well nggak apa-apa sih kalau 1-2 maybe ya nggak apa-apa lah. Kalau 1-2 itu buat distraction lo kalau misalnya lu suntuk. Iya, Skripsian gitu nggak itu bener apa-apa. sih. Gitu. Bener. Jadi istirahat. Lu ada tanggung jawab buat ke kampus. Iya, Iya. iya, itu ngebantu. Itu ngebantu sih Iya, sebenarnya. ngebantu Jadi banget. buat yang pengen ngambil skripsian, gue saranin lu ngambil satu mata Satu kuliah deh, atau satu. satu atau 2 mata kuliah biar lu ada tanggung jawab buat ke kampus. Iya. Betul. Soalnya kalau enggak, lu bisa los 1 minggu tuh Lolos nggak ke banget, kampus. lo terlena. Karena kalau di rumah tuh nggak ngerjain Ih, gitu loh. parah. Di rumah tuh parah banget manajemennya. Gue ya, yang kosan gue sama kampus aja dekat, itu tuh males banget. Sama. Males banget. Gue nggak kebayang apalagi kalau misalnya orang yang dia emang basically orang situ, terus dia punya rumah, Mhm. dan pasti kan akan jauh lebih enak hidupnya Iya, rebahan iya, kan. Iya, iya. Rebahan aja udah. Iya Oke, sih. itu pro tip sih sebenarnya, pro tip dari yang sudah pernah mengerjakan skripsi. Seru kok tapi nggak apa-apa. Iya, tapi basically sebenarnya kalau misalnya udah ngerasa selesai, Iya, udah mau kalau udah selesai gitu selesai, kayak iya. itu kayak oh skripsi tuh gini ya. Iya. Gitu. Well, sebenarnya pun nggak cuma itu. Kalau buat gue personally, gue suka researchnya. Oke. Apalagi kalau skripsi itu lo beneran ngambil yang lo suka, lo jadi nggak cuma menggugurkan tanggung jawab gitu loh. I see, bukan Iya. cuma cari gelar. Mhm. Iya. Ya, jadi lo memang ambil dari awal fieldnya, oh field gue apa nih, terus lo ambil judulnya yang benar-benar lo suka, or at least menarik buat lo untuk Oke. lo pelajari sebagai hal baru gitu. Oke. Iya. Dan lo juga harus bisa convince dosen lo biar, karena kan ada beberapa dosen yang kayak, oh enggak saya nggak setuju nih, Oke, kayak kamu iya. harus diganti nih. Iya, Kamu iya. udah bab 3 tapi kayaknya kamu tetap harus dirombak ulang dari Oke. awal. Temen gue udah bab 5, lo bayangin aja, Terus diganti dia dari awal. Iya. oh my Gila banget. god. Iya, jadi Itu bab 5 tuh udah mau selesai. Iya. emang udah Literally. kesimpulan. Dia udah selesai itu udah selesai. Iya, tinggal dia selesaiin itu sidang Sidang. and that's it. Iya, that's Tapi it. dia start over lagi. Iya. Yes. Oh my god. Nah, satu pro tip lagi nih. Oke. Di beberapa tempat, judul skripsi lo akan menentukan dosen pembimbing lo. I see. Nah, lo kenalin dulu tuh dosen pembimbing lo tuh gak kayak gimana aja sih. Gitu. Oke, Lo oke. bisa aja sebenarnya milih judul itu berdasarkan mana yang bimbingannya enak. Tapi tetap lo belok-belokin tetap kayak yang lo suka gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi- biar lo tetap dapat yang bimbingannya oke. enak Iya, iya, gitu. iya. Dia bisa macam-macam lah. Lu bisa cari ngeliat senior lo. Iya, Iya, gitu. iya. Lihat reference yang disukain sama dosen lo. Iya. Gitu kan. Oke, tadi buat udah masalah kuliah, ya kan? Sekarang gue pengen geser ke masalah yang bukan kuliah. Oke, lu selain kuliah, lu di kampus ngapain? Lalu dulu. Gue nongkrong lalu gue hangout sih. Oke. Basically, typically orang Jakarta, anak Jakarta. Oke. Oke, nggak masalah. Kalau lu? Gue suka olahraga. Well, sebenarnya lebih ke gue suka bela diri. Oke. Gitu. Lu suka martial art-nya ya? Yap. Jadi makanya itu gue ambil UKM itu wushu. Oke. Nah, tahun ketiga keempat, walaupun gue udah kenal dari tahun kedua sih. Tahun kedua itu gue baru masuk ke wushunya, nggak dari tahun pertama tuh. Karena tahun pertama gue itu di luar kuliah, gue tuh sibuk banget, like, literally sampai bisa disebut sibuk di luar kampus. Oke. Tapi bukan acara, panitiaan, atau organisasi. Gue tuh sendirian nge-explore UI. Dan gue suka Oke. aja jalan-jalan gitu. Iya, iya, iya. Nah, aside from that, gue juga kalau gue sendirian, gue lebih bisa menyalurkan hobi gue, which is at that time was riding. Oke. Well, sampai sekarang juga tetap sih, cuma less of a hobby sih. Nah, itu jadi makanya gue tuh bisa dibilang, bukan cuma bisa dibilang, memang teman-teman gue pun bilang kalau lo nyari gue after jam kuliah, gue tuh nggak ada. Karena gue udah jalan langsung sendirian. Ghost ya. Gue langsung ambil Gila, sepeda, lu. gue sepedahan. Tahun kedua, ketiga, keempat, ketiga itu gue sibuk di organisasi gue itu. Oke. Gue sering banget latihan. Tapi emang itu gue suka sih. Dan saran gue sebenarnya, at least lo ikut satu organisasi gitu loh. Why? Karena biar kuliah lo tuh nggak cuma belajar, Oke. atau nggak cuma sesuatu yang bukan belajar, tapi bukan juga organisasi. Di organisasi itu lo juga membangun jaringan. Selain itu, lo juga belajar kok di situ how to organize things, how to organize people, and how to organize your organization. Gitu. Lebih kayak things beside gitu ya. Iya. Lebih kayak
Lu kalau misalnya bosan kuliah lu ada distractionnya yang Iya, jelas. Iya. Ya kan, terus Iya, kalau iya, misalnya lebih lu terarah. kalau misalnya lu lagi capek latihan, lu akan balik lagi kuliah yang Iya, bener iya. gitu. Bener gak sih? Iya bisa kayak Iya. gitu. Berarti lu kalau misalnya kayak gitu, lu kan tadi bilang wushu itu baru tahun kedua. Tahun kedua. Berarti lu sebelumnya belum ikut wushu atau lu emang cuma lu sebelum di kampus nih? Mm-mm. Oh sebelum di kampus, sebelum kuliah iya. berarti. Lu sebelum di kampus berarti lu udah ikut, lu udah memang sudah di wushunya atau baru start over Gue start from zero tahun kedua itu. di tahun kedua. Jadi lu bener-bener pure masuk kayak anak goblok gitu. Iya. Oh my god, dan lu jadi ketua UKM. Something like that. Enggak, tapi gini loh. Iya sih, ketua UKM sih emang bukan something like that ya, gue ketua Iya. UKM waktu itu. Ketua UKM itu it's a thing loh. Ini sih. Iya kan? Urusan Iya. lu sama WR3, men. Iya. Iya kan? Iya. Itu dan lu from zero gitu kan. Iya. It's really amazing actually. Gila, buat gue kayak biasanya ya kalau misalnya anak-anak UKM itu yang memang mereka tuh basic ilmu knowledge itu udah ada. Jadi mereka cuma organisasi aja. Jadi ketika lu basicnya udah kuat, terus lo jadi ketua UKM ya mereka hanya menjalankan organisasinya aja karena basic di knowledge kayak misalnya gua gua kur mostly teman-teman gua yang jadi ketua-ketua itu adalah orang yang emang basic musikalitasnya itu emang udah oke, jadi mereka tidak perlu belajar akan musikalitas lagi gitu loh. Sedangkan lu dari memang anak yang pengen belajar ya. Gue suka banget bela diri. And well, I think it's not just cool. Although I used to think that it's cool, that used to be the main reason. Tapi setelah itu tuh sebuah kebutuhan. Oke. Well, bela diri itu adalah hal terakhir yang bisa lo depend on saat lo dalam bahaya. Gitu loh. Oke, make Menurut sense. gue it's a life skill that you have to learn. It's a survival skill. In the end, that is the kind of skill that you would depend on. Gitu. Itulah Oke, kenapa oke. menurut gue suka banget martial art dan gue harus belajar itu, harus bisa at least. Oke. Gak harus jago, Nggak harus tapi gue jago. harus bisa. Gue harus ngerti apa dan bagaimananya. At least buat protect diri lu ya. Yes. But in the middle of that, gue juga jadi kecemplung ke organisasinya. And then I fell in love with the organization too, on how it bagaimana organisasi itu nanti ke depannya. That's why gue fokusin juga di Oke. organisasinya. Kalau lu suka martial art juga? Enggak nih. Harus banget sebenarnya. Ya sih, harus banget. Oke. Next. Tadi udah bahas non akademiknya. Sekarang gue mau bahas fun fact di kampus lo atau fun fact di jurusan lo apa sih? Yang orang-orang harus tahu bahkan sebelum dia masuk ke jurusan lo. Jadi biar nggak kaget. Apa ya? Something Gas odd something or in something cool, something Kampus atau jurusan? everything. Yang menurut lo itu adalah sesuatu yang harus lo bagiin ke teman-teman yang nonton. Something cool. Something cool itu sistem belanja itu ada di universitas lain nggak sih? Ada, tapi sih bahasanya mata kuliah pilihan. Oke. Iya. Itu penting banget. Oke. Menurut gue, kayak tadi gue bilang, kalau di semester 5 lo sampai terlena dengan itu, lo bisa jadi malah susah skripsinya. Oke. Nah, justru dengan lo belajar nge-manage itu, lo belajar nge-manage time and priority. Oke. That's why, well, itu nggak jadi spesial sih, tapi menurut gue itu perlu banget dibagiin ke You orang-orang. need that gitu Ya, ya. you need time management and priority management Oke. sih. Oh, oke, gue ada satu nih, tapi khusus kalau lo masuk UI aja sih. Ya, oke. Untuk mata kuliah belanja tadi, yang recommended buat gue itu mata kuliah bahasa isyarat. Ya, Oh, sign Oh. language. sign language. Indonesian Sign Language. It's really cool actually. Ya, Gue pernah it is belajar dan gue nggak pernah Oh my sampai God, lo bisa. nggak bisa? Ya, Oke. gini loh. Gue itu adalah orang. Gue kalau misalnya untuk kayak hal yang jatuhnya fast dan itu bukan, jadi kayak cuma selewat-lewat gitu doang. Gue tuh orangnya cepet catch. Tapi kalau untuk itu kan kayak harus understanding kan. Sign language itu kan lebih ke understanding gitu kan. Itu gue lama. Even gue bisa baca partitur not balok itu aja. It takes 4 years. I think it makes sense though. Iya. Ya.
It takes partitur. 4 years. Maksud gue tidak, itu kan adalah sebuah language kan sebenarnya untuk Iya, for iya. music gitu. Iya, loh. iya. Iya, iya. Dan itu buat gue tuh lama banget. Until I understand that Tapi lo bisa bacanya sekarang. after this. Gue tuh kagum banget sama orang yang bisa baca partitur not balok. Gue tuh, well, I guess kalau gitu memang mungkin harus di put time to that ya. Yes. Dan gue kalau misalnya cuma kayak lu tadi, gue ngambil mata kuliah itu, mungkin gue bisa lulus. Oh, I see. But after that, gue nggak tahu harus diapain ini. Ya mungkin gue akan kepake untuk someday, somehow, gue nggak ngerti kapan. Tapi bukan yang sebagai itu adalah skill gue, ngerti gak? Karena Iya. itu for me, it takes time, really takes time. Itu ngelatih kepekaan gitu juga sih. Iya, Iya, what's iya. interesting Berarti dari lo nggak peka dong? Apa? Enggak, memang tidak. Makanya saya berani membuat video ini di sini. Oke, make sense. Kalau Tapi lu- bener sih, apa? bahasa isyarat itu nggak cuma ngelatih bahwa oh lo bisa bahasa isyarat Yes. gitu loh. Tapi itu juga ngelatih lo harus ngerti orangnya gitu loh. Oke, Lo oke, nggak oke. cuma ngerti ekspresi dia, tapi bagaimana dia menyampaikan itu juga bisa menjadi berbeda artinya gitu loh. Lo nggak cuma membaca isyaratnya dia, tapi lo juga membaca keseluruhan orangnya. Oke. It's really interesting. Soalnya bahasa itu kan juga belajar emosi kan. Iya, Iya. banget. Belajar termasuk bahasa isyarat. Dan lu Iya. sekarang bisa. Bisa. Coba, Oh shit. can you give an example? Oke, gue coba ya mungkin. Halo, nama saya. That's your Oke. nickname though. Ya. Ya, Oh, nggak apa-apa, ini nggak nama panggil gue. Iya. Oke. Kalau misalnya dijelasin tadi coba apa? Ngapain aja dulu tadi? Jadi kayak gue kayak halo, nama Oke. saya Lia gitu. Oke. Yang ini tuh nama panggilan. Jadi Nama setiap panggilan. orang tuh bakal beda-beda. Oke. It's really interesting. Gue sumpah gue jadi pengen belajar lagi tentang itu. Iya, iya. Oke. Next kita move yang ke terakhir. Ada nggak sih saran-saran buat teman-teman yang pengen masuk jurusan lo? Harus prepare apa? Harus siapin apa? Atau harus berekspektasi seperti apa? Biar pokoknya nanti nggak salah paham ketika masuk jurusan lo. You wanna go first? You go first. Oke. Ada dua sih buat gue. First, open your mind. Oke. And second, Really open or just open your mind. just open to every possibility. Alright. Karena Oke. waktu Oke, lo oke. dengar ilmu perpustakaan, hampir semua orang atau mungkin malah memang semua orang Memang semua yang orang seperti itu. dengar itu kalau interact sama gue pasti mikirnya menata buku. Yes, That's it. that's gitu. it. Tapi it's not just that. Ya. Nah, dengan lo open your mind itu justru lo lebih membuka potensi lo sendiri untuk berkembang di ilmu perpustakaan gitu. Kalau menurut gue sih itu open your mind. Yang kedua, although gue bilang begitu, gue bilang itu membuka potensi lo sendiri di ilmu perpustakaan, tapi also don't put too high of an expectation on ilmu perpustakaan. I'm not saying that wah nanti hasilnya sebenarnya rupanya nggak sebagus itu. Not that. I mean dengan lo nggak put too high of an expectation, lo bakal lebih ngerti bahwa dengan cuma opening your mind, having an open mind, terus akhirnya lo bisa maximize your development di ilmu Oke. perpustakaan. Dengan cuma begitu bukan berarti nanti di dunia kerjanya lo akan lebih gampang gitu loh. Oke. Karena lo juga tetap harus effort di situ. Pun di berkembangnya lo juga harus effort. Mengenal hal baru itu nggak mudah. Kalau lo mau berkembang semaksimal mungkin, mengenal hal baru itu sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib. Oke, kalau lo? Terus tambahan juga, sebenarnya kalau untuk ke dunia kerja itu balik lagi ke lo juga sih. Jadi kalau lo sendiri nggak bisa menjual potensi lo, yang mana biasanya dibutuhin soft skill juga, itu ya lo juga nggak bisa kemana-mana gitu. Oke. Dan cara lo juga menjual apa ya? Menjual diri lo Yourself. personal branding gitu ya? Yap. Oke, Kayak lebih gitu. kayak gitu. Well, agak nambahin, gue setuju banget itu sebenarnya karena what were you saying again? Personal branding Ya and- lebih mengenal diri lo. Oh iya,
Potensi. Karena ya balik lagi ke perkembangan itu sih, nanti lo bakal lebih ngerti juga ke depannya lo mau kerja di mana, dan di situ pun soft skill itu memang sangat penting. Hard skill itu well it's the base, but soft skill lo juga harus diasah banget. Oke. Sama yang perlu di-prepare tadi ya. Preparationnya sebenarnya basic sih, karena kan ujung-ujungnya mau masuk sana kita Dapat mengantar. dapat pengantar. Ya, ya. Dan untuk seleksinya kan sesuai perguruan Ya, tinggi ya, juga ya. kan. Pokoknya intinya masuk aja dulu ya, belajar yang benar biar bisa masuk. Iya. Yeah, that's right. Itu sih. Oke, terakhir. Apa dia bukan lu ya, teman-teman lu Oke. dari yang sejurusan sama lu, yang sekarang dapat kerjaan yang paling aneh. Oke. Jadi Paling apa? aneh ya? Paling aneh. Harus sejurusan dan seangkatan atau enggak? Iya terserah. Dari jurusan lu, Jurusan tapi. dari jurusan lu yang dapat kerjaan yang paling aneh. Tapi karena yang masih sehubungan dengan Enggak, terserah. Kayak misalnya gue anak pertanian, sekarang kerjaan gue nge-YouTube, kayak gitu. Choir teacher gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Ada kayak misalnya ada teman gue yang dia kuliah akuntansi, sekarang jadi guru Zumba. Oh, oke, itu aneh dan Iya. menarik sih. tapi kuliah akuntansinya itu berpengaruh nggak ke dia menjadi guru Zumba? Enggak. Ya karena dia kuliah di tempat itu dan Oh, kuliahnya itu ada community-nya, dia bisa latihan Zumba di situ dan sekarang dia jadi instruktur Zumba. Ya kan ada kayak sambung-sambunginnya kayak Iya, gitu iya, lah, iya. bukan indirect. Indirect ya. Tuh, ada aja. ada temen lo yang aneh nggak pekerjaannya? coba gua pikirkan. Gue sih Yang setahu lo? Atau di perusahaan yang kayaknya jauh banget dah? jauh banget. Gue indirect, tapi karena ya memang karena connection juga jadinya. Jadi apa deh temen lo? Bukan temen gue sebenarnya. Ya udah. Gue. Oke. Oke. Jurusan kerjaan gue sekarang sama sekali nggak ada ilmu perpustakaannya. Oke. Yang membantu gue adalah a little bit of the IT and the management. Oke. The base management gitu aja. Tapi gue itu waktu di PKL magang yang wajib dari jurusan itu gue ketemu sama orang kan. Nah dari orang itu sampailah gue sekarang kerja di tempat gue gitu. Nah for info gue sekarang kerja Di di salah satu perusahaan lah ya. salah satu perusahaan yang Dan- bergerak di bidang infrastruktur. Kalau lu kerjaannya emang ngapain emang biasa ya? I'm a consultant. Oke. Ya. Ya oke. Kalau lu ada nggak temen lo yang punya Oke, temen gue ada nih, gue baru kepikiran. Oke. Dia sekarang jual ayam. ternak ayam Bukan, atau bukan, jual bukan, ayam? bukan. Jual ayam yang dimakan gitu. Oke. Itu sih. When you say jual ayam, nah itu apa? Ayam hidup gitu loh ya. Dikit ya. Iya, gue pikir breeder atau nggak mahal gitu. Enggak. Oke. Oke. Thank you udah mau ditanya-tanyain. Thank you Lia, Thank you. thank you Arya. Thank you, Ji. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya ada jurusan yang pengen ditanya-tanyain lagi bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa, if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and see ya.